Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Sejarah Rusia. Rusia merupakan negara yang terkenal dengan ukurannya yang luas, mulai dari pesawatnya yang besar, helikopter yang besar, sampai wilayahnya yang besar juga. Sekalipun negara Tiongkok dan India yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, Rusia tetap menempati tingkat pertama dalam hal luas wilayah, bahkan setelah 2 kali mengalami keruntuhan. Di masa pemerintahan pertama, Kekaisaran Rusia bisa mencapai puncak kejayaannya dalam hal luasan wilayah, di mana Rusia menguasai kurang lebih 23.700.000 km persegi. Kota terdingin Yakutsk, Rusia. Yakutsk merupakan ibu kota Republik Sakha di Rusia. Kota ini sudah ada sejak abad ke-13. Awalnya kota ini merupakan benteng pertahanan yang dibangun untuk melindungi warga Yakutsk dan Siberia yang bersatu untuk bersembunyi dari Kekaisaran Mongolia. Banyak orang yang tinggal di kota tersebut dikarenakan kota tersebut ada berlian dan kamp tahanan. Kota Yakutsk ini sekarang dijuluki sebagai kota besar terdingin di dunia. Lapangan merah di kota Moskow, Rusia. Nama lapangan merah muncul pada pertengahan abad ke-17 dalam dokumen-dokumen sipil selama masa pemerintahan Alexei I dari Rusia. Merah adalah warna tradisional yang melambangkan kekuatan Tsar. Sementara serambi merah adalah tempat perintah Tsar diumumkan kepada masyarakat. Lapangan merah sangat terkenal di dunia maupun di Rusia. Lapangan ini terletak di samping Kremlin, Moskow, Rusia. Di sekitar lapangan ini ada berbagai macam bangunan. Salah satunya adalah museum. Lapangan merah dahulu digunakan untuk acara raja dan Tsar Rusia yang sekarang merupakan pusat kegiatan masyarakat seperti upacara dan pidato kenegaraan. Museum terkenal di Rusia, Museum of the Great Patriotic, yang terletak di ibu kota Rusia, Moskow, dibangun dengan arsitektur yang megah. Museum ini diresmikan pada tahun 1995 saat peringatan 50 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Letak museum ini berada di tengah-tengah Taman Kemenangan Moskowka. Museum ini terdiri dari 3 aula besar. Bagian sentral didedikasikan untuk semua orang yang menerima gelar penghargaan pahlawan Uni Soviet. Sementara 2 lainnya mengenang lebih dari 26 juta orang tewas di pihak Soviet. Di tahun 2015, Museum Rusia ini telah menambahkan gambar bergerak untuk memperingati 70 tahun kemenangan besar di Rusia. Masjid terkenal di Rusia, Saint Petersburg, adalah masjid yang dibangun sebagai simbol bergabungnya wilayah Asia Tengah dengan Rusia. Masjid ini dibangun pada tahun 1920. Pada saat itu, Saint Petersburg mampu menampung hingga 5.000 jamaah. Kini masjid tersebut tampak terlihat besar dan indah. Pedesaan di Rusia. Di desa Rusia memiliki masing-masing tanah yang luas. Dengan melihat luasnya tanah yang dipakai untuk bertanam seperti menanam pohon apel, dan apel ini akan dipanen saat musim panas. Di Rusia ada 2 jenis rumah. Satu rumah hanya dipakai saat musim panas dan rumah kedua dipakai sepanjang tahun. Untuk menghangatkan rumah, Rusia menyiapkan banyak kayu. Kayu tersebut akan dipanaskan dalam pemanas ruangan tradisional. Transportasi di Rusia.
Rusia memiliki berbagai moda transportasi publik dengan sistem transportasi yang sangat menunjang mobilitas masyarakat, sekaligus sebagai upaya mengurangi kepadatan lalu lintas. Kepemilikan kendaraan pribadi baru bisa dirasakan masyarakat Rusia sejak tahun 90-an. Sehingga sejak periode tersebut, volume kendaraan terus meningkat signifikan. Berikut beberapa transportasi di Rusia. Yang pertama, Moscow Metro. Yang kedua, Lingo Taxi. Dan yang ketiga, Shevchen Bullet Train. Makanan terkenal di Rusia. 1. Blini. Blini adalah salah satu jenis kuliner berbentuk pancake berisi kaviar merah, selai, krim asam, serta keju dan mentega. Pancake tipis ini termasuk salah satu makanan yang menjadi andalan Rusia terutama di musim dingin. Hidangan ini dijual dengan harga sekitar 43 sampai 67 ribu per porsi. 2. Salad Oliver. Makanan ini adalah salah satu makanan yang terbuat dari kentang, telur, kacang polong, dan mayones, dan merupakan hidangan paling wajib disediakan saat perayaan. Harga makanan ini sekitar 15.000 saja. 3. Pelmeni. Jika dilihat sekilas, makanan ini mirip dengan pangsit kukus. Hanya saja tidak disajikan dengan saus sambal, melainkan dengan krim yang terbuat dari keju. Pelmeni diisi dengan daging ayam atau sapi, serta sayuran-sayuran. 4. Beef Stroganoff. Merupakan salah satu makanan yang terkenal tidak hanya di Rusia, namun juga di beberapa negara lainnya. Hidangan tersebut memiliki rasa creamy sehingga dijadikan sebagai salah satu kuliner sepanjang masa. 5. Pirozki. Pirozki adalah hidangan Rusia yang bentuknya mirip dengan bakpao, sama dengan pelmeni. Hidangan ini juga diisi dengan daging, aneka sayuran, jamur, nasi, dan lain sebagainya. Pakaian di Rusia. Menurut Duta Besar Republik Indonesia M. Wahid Supriyadi, masyarakat wanita Rusia cukup modis, berbeda dengan masyarakat Timur Tengah yang cenderung kerap menggunakan abaya. Mereka suka menggunakan turban sebagai pelengkap penampilan, atau terkadang kain untuk turban dikenakan di leher dibuat syal. Menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di Eropa, membuat gaya busana masyarakat Rusia mengarah pada gaya modest wear atau pakaian santun. Lalu bagaimana pendidikan multikultural di Rusia? Pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui pentingnya keragaman budaya, etnis, dan agama. Pentingnya multikultural juga merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan bukan sebagai sesuatu yang langsung tercapai. Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh, bukan sekedar meningkatkan skor. Pendidikan di Rusia disediakan oleh negara dan diatur sepenuhnya oleh Departemen Pendidikan Federal. Tingkatan pendidikan pun memiliki kesamaan dengan negara-negara lainnya, mulai dari tingkat dasar prasekolah hingga tingkat tinggi. Namun demikian, saat ini Rusia menjadi salah satu destinasi pendidikan pelajar internasional. Lalu, apa yang menarik dari sistem pendidikan di Rusia? 1. Pendidikan prasekolah. Menariknya, pendidikan prasekolah di Rusia ada dibagi menjadi 2 tingkatan yang diklasifikasikan menurut umur siswanya. Pendidikan prasekolah dimulai dengan playgroup yang diikuti oleh anak usia 1-3 tahun, sedangkan taman kanak-kanak atau TK untuk usia 3-6 tahun. 2. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan pendidikan wajib yang diselenggarakan oleh negara. Pendidikan dasar di Rusia memiliki fakta menarik di mana berlangsung selama 9 tahun dengan 2 tingkatan, yaitu 4 tahun sekolah dasar dan 5 tahun sekolah menengah utama.
3. Pendidikan lengkap, sekunder, dan kejuruan. Setelah menyelesaikan dasar, para siswa memiliki dua pilihan melanjutkan ke jenjang pendidikan lengkap sekunder atau kejuruan. Pada pendidikan lengkap sekunder, siswa harus menyesuaikan pendidikan selama 2 tahun untuk mendapat sertifikat. Setelah itu, siswa dibenarkan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi atau universitas dengan sertifikat yang diperolehnya. 4. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Rusia dapat diikuti oleh lulusan dari pendidikan lengkap sekunder ataupun lulusan dari kejuruan. Di Rusia, agama tidak diajarkan secara formal di sekolahan. Namun demikian, di Rusia banyak terdapat madrasah-madrasah diniyah, seperti yang paling banyak adalah madrasah tahfiz bagi anak-anak. Semenjak Rusia bergabung dalam perjanjian Bologna, sistem pendidikan kampus pun diperbaharui. Dengan begitu, kini gelar dan kualifikasinya sama dengan standar yang diterapkan oleh universitas-universitas di Eropa. Meski tidak dirancang untuk seluruh bidang studi, contohnya seperti program spesialis untuk kedokteran dan teknik. Sebagian besar universitas di Rusia menerapkan tingkat bachelor selama 4 tahun dan master selama 2 tahun. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai pendidikan multikultural di Rusia.